Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aura Kamalia di kelas 11 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan mengenai VPN tunneling. Oke, pada bab kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang materi. Ada konsep VPN, setup topologi, IO/IP config, sampai PPOE share limit bandwidth pada PPOE. Pertama, kita akan membahas tentang konsep VPN terlebih dahulu. Sebenarnya VPN itu apa? Jadi VPN itu kepanjangan dari Virtual Private Network. Nah, secara umum, kapan kita menggunakan VPN? Nah, kita itu perlu menggunakan VPN pada saat misal kita terdapat dua titik dan kita ingin menghubungkan dengan satu kabel atau satu jalur internet yang terhubung langsung meskipun secara fisik letaknya berjauhan. Jadi misalnya kita itu punya dua pusat, seperti dua router ya. Jadi pertama itu misalnya kita punya di routernya itu di Jakarta dan satunya itu di Semarang. Nah, misalnya kalau kita pakainya itu kabel kayak kabel biasanya itu fiber optik atau kabel sejenisnya, itu pasti membutuhkan banyak bahan dan tentunya banyak biaya yang akan dikeluarkan. Nah, kita dapat menggunakannya VPN. Jadi kita seperti membuat virtual Ethernet namun ada Ethernetnya, jadi virtual namun kita menggunakan Ethernet. Jadi seperti kita memiliki Ethernet atau interface namun secara virtual. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat harus terkoneksi ke internet dan memiliki IP public static. Nah, tunneling merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah jalur anamikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, kita juga akan membahas jenis-jenis VPN. Di sini ada lumayan banyak, ada IOP, PPTP, L2TP, dan STP, dan juga OpenVPN. Setiap lokasi jaringan hanya perlu memiliki koneksi internet dengan menumpang di jaringan publik. Nah, sehingga jarak berapapun tidak lagi menjadi kendala. Tautan yang bertanggung jawab diamankan dengan enkripsi untuk meminimalkan kemungkinan data diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jika kita menggunakan VPN, selain memudahkan akses dan memperhemat biaya, ini juga dapat memungkinkan meminimalkan akses dari orang yang tidak dikenal. Oke, untuk pertama kita akan membahas tentang IOP terlebih dahulu ya. Oke. Kita akan setup topologi. Kita bisa pergi ke Pinet Lab kita. Oke, di sini kalian akan membangun sebuah topologi seperti ini. Jadi terdapat satu router pusat dan router cabang. Lalu di sini juga ada klien yang berupa PVC. Ini untuk PVC-nya bisa dinamain saja biar lebih gampang, misal PVC 1. Lalu yang ini misal kita namainnya VPC 2. Oke, kita bisa save. Jadi di sini misalnya saya punya kantor pusat dan juga kantor cabang dan itu sangat berjauhan. Nah, kita dapat menggunakan interface yang disebut dengan tunnel. Atau tunnel ini seperti interface namun virtual. Nah, di sini misalnya di sini untuk ISP kalian bisa gunakan yang cognate. Di sini kita coba nyalakan dulu routernya. Oke. Di sini saya menggunakan kabel itu modelnya itu ini. Menggunakan yang basic. Nah, karena ini terserah mau pakai yang strike, basic atau yang apa. Kalau saya pakai yang basic saja. Oke. Kita bisa buka dulu routernya. Untuk passwordnya kita bisa kosongi. Kita bisa Ctrl C. Oke. Di sini kita coba IP address print. Di sini saya sudah mendapat IP 10.0137.98. Oke, lalu untuk router cabang kita juga bisa buka. Kita coba login sebagai admin, passwordnya kosong saja. Ini kita bisa Ctrl C. Lalu di sini kita coba IP address print. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan IP yaitu 201. Ini agar kita bisa terhubung ke Winbox, kalian bisa pergi dulu ke menu CMD atau command prompt.
Nah, di sini di JMD kalian pilih jalankan sebagai administrator. Ini bisa yes saja. Nah, di sini kalian bisa tambahkan route app 10.0.137.0. Ini adalah IP dari ISP. Lalu max-nya 255.255.255.0 karena ini merupakan /24. Lalu kita masukkan IP untuk pinetnya 192.168.195.128. Ini bisa dilihat di sini. Oke, kita bisa enter. The object already exist karena saya sudah pernah menambahkan. Kita bisa cek saja di route print. Nah, di sini kita bisa lihat datanya sudah tersedia 10.0137. Untuk gateway-nya 192.198.195.128, yaitu untuk pinet saya. Oke, kita bisa langsung saja coba ke Winbox kita. Kita coba pergi ke Winbox. Di sini kita lihat untuk IP router pusat, saya mendapatkan 137.98. Kita bisa masukkan saja 98. Kita coba connect. Di sini saya sudah berhasil masuk ke router cabang kita. Oh ya, di sini kalian bisa langsung saja pada menu system, lalu kita bisa pergi ke identity. Di sini kita namain dulu. Misalnya saya namainnya itu router cabang. Ini router pusat ya. Lalu ini kita bisa oke. Lalu di sini kita coba buka untuk yang router kedua atau router cabang kita. Nah, ini kita bisa nih pakainya itu common. Kita bisa pergi tool, terus lalu common, set, enable yes. Lalu kita juga aktifkan common pada router cabang kita. Kita pergi menu tool, common, set, enable yes. Oke, kita coba ke Winbox kita. Kita pilih bagian more, lalu ini kita bisa ke new Winbox. Nah, di sini kalian bisa pilih yang connect to common. Di sini maka akan tersedia. Ini untuk mikrotik kita coba connect. Oke, saya sudah masuk ke router cabang kita via router 1, jadi via router pusat menggunakan common. Di sini kita bisa langsung ke system lalu identity. Kita namain di sini router cabang. Lalu ini kita bisa oke. Nah, di sini kita akan menggunakannya itu IP static. Tadi kan kita dapat IP secara DHCP. Karena kita akan mengkonfigurasi VPN itu lebih baiknya kita pakai IP static karena dia IP-nya nggak berubah-ubah. Nah, kita bisa pergi ke IP lalu di sini DHCP client. DHCP client, nanti untuk header 1 ini kita bisa disable dulu. Lalu di router cabang juga sama IP DHCP client, lalu ini kita bisa disable saja. Oke, di sini sudah tidak ada ya. Pastikan juga untuk IP routes ini kosong. Oke, kosong. Lalu ini juga kita cek pada IP routes kosong. Oke, ini sudah aman. Lalu sekarang kita akan coba ke Pinet Lab kita. Ke pusat kita coba IP route print. Oke, di sini masih kosong. IP DNS print. Di sini kosong, aman. Lalu IP address print. Oke, di sini kita sudah kosong. Kita cek juga di router cabang kita. IP address print. Nah, oke, pada router pusat ini kita akan menambahkan IP secara statik, bisa ketika saja IP address add addresses misalnya 10.0.137.146/24. Lalu untuk interface-nya kita bisa taruh saja pada header 1. Lalu kita coba IP address print. Maka ini IP-nya sudah menjadi 10.0.137.146.
Lalu ini kita akan menetapkan IP DNS set server 8.8.8.8. Lalu kita coba IP DNS print. Oke, ini sudah server 8.8. Lalu kita coba ping 8.8.8. Oke, ini. Oh ya, ini saya lupa belum menambahkan untuk IP root. IP root at gateway 10.0.137.1. Coba kita IP root print. Oke, di sini sudah ada untuk rootnya. Kita coba ping ulang 8.8.8. Oke, maka ini kita sudah bisa reply ya. Lalu kita coba lagi ping google.com. Oke, ini juga dijamin sudah bisa reply. Oke, lalu untuk pada router cabang, ini kita coba IP DHCP client print. Oke, di sini kita sudah ada IP DHCP-nya yaitu bound. Lalu kita akan coba. Oh ya, ini untuk IP DHCP-nya masih aktif ya. Ini kita bisa disablekan saja. Disable number 0. Kan untuk IP address at addresses misal 10.0.137.147/24. Untuk interface-nya eder 1. Kita coba IP address print. Sini kita sudah ada IP-nya 10.0.137.147. Lalu kita masuk pada IP route. Kita coba cek dulu untuk IP route print. Di sini sudah ada untuk IP route. Lalu ini kita tambahkan gateway-nya ya. IP route at gateway 10.0.137.1. Kita coba IP route print, kita sudah ada untuk DST address-nya yang 0.0. Jadi untuk semua IP itu dapat terhubung. Lalu ini kita coba IP DNS set server 8.8.8 agar kita bisa koneksi ke internet. Lalu kita coba IP DNS print. Di sini ada 8.8. Kita coba ping 8.8.8. Ini kita dipastikan sudah bisa reply. Lalu ini juga ping google.com. Oke, maka di sini kita sudah bisa reply. Oke, untuk konfigurasi IP static ini kita sudah selesai. Ini IP address print untuk IP-nya 137.146. Kita coba 137.1. Ya, ini kita cancel dulu. 137.146. Kita coba connect. Oke, ini kita sudah bisa masuk. Lalu kita juga akan masuk pada ini yang connect to roaming. Kita coba. Nah, di sini sudah ada router cabang, kita bisa connecting saja. Oke, di sini saya juga sudah masuk router cabang via router pusat. Pada IOP config. Jadi tadi kan salah satu jenis VPN ada IOP. Nah, sekarang kita akan coba bagiannya IOP. Nah, ini kita bisa pergi di router pusat terlebih dahulu. Ini kita bisa klik bagian interface. Lalu ini kita bisa add. Di sini kita pilih yang IOP tunnel yang paling atas. Nah, di sini misalnya IOP tunnel kita namain tuh cabang misal karena kita mau terhubung ke cabang. Lalu untuk isikan pada local address ini kita bisa isikan untuk IP static kita. Oh ya, di sini bagian remote address ya. Sorry, untuk remote address kita bisa isikan untuk IP cabang kita. Tadi IP cabang itu 10.0.137.147. Lalu di sini untuk ID tunnel agar kita bisa samakan, misal kita mau 100. Lalu untuk RP pastikan sudah enable. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Nah, kita juga akan pasang pada router cabang kita. Router cabang di sini
kita bisa klik sama bagian interface, lalu ini kita bisa add IEAP tunnel. Misalnya ini dinamain to pusat, karena kita mau terhubung ke pusat. Untuk nama ini opsional, terserah kalian mau namain apa. Lalu di sini untuk remote address kalian isikan sebaliknya. Jika tadi mengisikan IP dari cabang, sekarang IP dari pusat 10.0.137.146. Lalu di sini untuk ID tunnel kita harus sama. Kita tadi menggunakannya 100. Lalu ini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita coba pergi ke router pusat kita. Kita coba ke new terminal. Oke, ini kita bisa Ctrl C saja. Kita coba ping untuk IP cabang kita 10.0.137.147. Oke, maka di sini dipastikan kita sudah bisa deploy. Artinya untuk koneksi router antar router dari pusat ke cabang kita sudah berhasil. Oke, di sini masalahnya ini masih router saja, sedangkan klien kita atau PVC kita ini belum bisa saling terhubung. Nah, agar bisa saling terhubung, kan konfigurasi yang bernama bridge. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bridge itu agar kita dapat menghubungkan dua Ethernet yang berbeda agar bisa menjadi satu Ethernet dengan IP public yang sama. Oke, ini kita bisa menggunakan konfigurasi bridge. Untuk konfigurasinya kalian bisa pergi di sini di Winbox. Kita pergi ke router pusat terlebih dahulu. Di sini kalian bisa menambahkan menu pada bridge. Lalu ini kita bisa add. Misal di sini namanya bridge for IEOP. Oke, lalu di sini bisa oke. Lalu untuk port kita bisa tambahin nih. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau Ethernetnya itu kita pakai Ether 2. Nah, di sini kita bisa isikan saja di sini. Untuk portnya kita bisa pilih yang Ether 2. Lalu untuk bridge-nya bridge 1 for IEOP. Kita bisa apply lalu bisa oke. Lalu di sini kita juga akan menambahkan untuk yang IEOP tunnel to cabang. Jadi kita akan menambahkan bridge juga pada internet tunnel kita. Jika sudah, kita juga harus melakukan pada router cabang. Nah, caranya sama, kita cukup pergi ke bridge saja, lalu kita bisa tambahkan di sini misalnya bridge for IEOP. Kita samakan saja nggak apa-apa. Di sini kita bisa apply lalu oke. Lalu untuk port ini kita bisa tambahkan sama seperti tadi menggunakan Ether 2. Lalu ini kita oke. Lalu kita juga akan menambahkan untuk yang IEOP tunnel to pusat. Jadi agar kita bisa terhubung ke pusat kita. Oke. Di sini kita harus menentukan network untuk PVC kita. Misalnya saya mau di sini networknya itu 1.168.1.0. Nah, terus di sini saya mau 1.6 untuk PVC 1 dan 1.7 untuk PVC 2. Ini kita sama menggunakannya itu IP static. Kita bisa buka dulu PVC-nya. Oke, lalu di sini kita bisa menambahkan. Coba ini kita show IP. Di sini masih kosong. Ini kita bisa set IP-nya. IP 192.168.1.6/24. Oke, lalu ini kita coba show IP. Di sini kita sudah memiliki IP. Lalu di sini untuk PVC 2 juga kita masukkan untuk IP-nya. IP 192.168.1.7/24. Kemudian kita bisa show IP. Oke, sudah. Lalu ini kita coba ping untuk IP PVC 1. Di sini kan 1.6. Kita bisa ping saja 192.168.1.6. Maka di sini dijamin kita sudah bisa reply. Artinya untuk bridge kita sudah berhasil. Jadi PVC dari cabang dan juga dari pusat ini kita sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba B192.168.1.7. Di sini kita dipastikan juga sudah bisa reply. Oke.
Di sini kita coba lihat di bagian inbox kita, misalnya di admin nih. Lalu untuk di sini, nah di sini kan kita sudah bisa berkomunikasi antara PVC cabang dan juga PVC pusat. Namun PVC kita atau klien kita tidak memiliki akses internet. Nah, bagaimana caranya agar PVC kita dapat memiliki akses internet? Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi untuk menambahkan IP dulu pada header kita. Ini bisa IP address, kita bisa add saja di sini 192.168.1.1/24. Nah, di sini untuk interface-nya kita pilih yang bridge. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Di sini kita coba cek di PVC 1 kita. PVC 1. Ini kita coba ping 192.168. Oh ya, di sini kita belum menambahkan gateway ya. Ini kita tambahkan dulu untuk gateway-nya. 192.168.1.1/24. Oke, gateway-nya sudah ada. Kita coba ping 192.168.1.1. Maka di sini kita sudah bisa reply. Kita juga akan menambahkan IP pada router cabang kita. Di router cabang caranya sama, tinggal IP addresses. Lalu ini kita bisa menambahkan IP-nya 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya kita pilih bagian bridge. Lalu ini kita bisa oke. Sini bagian PVC 2 kita juga akan menambahkan gateway-nya 192.168.2.1/24. Oh iya, ini saya ada kesalahan ya. Di sini gateway-nya itu 1.1, 1.2. Oke. Kita akan ubah di bagian Windows kita. Di sini harus subnet yang sama karena kita menggunakan IEOP. Jadi di sini harus menggunakan network yang sama ya. Oke, ini sudah 1.2. Lalu kita coba ping 192.168.1.2. Nah, di sini kita sudah bisa reply. Sekarang kita akan menambahkan internet. Untuk menambahkan internet, kalian pasti sudah tahu jika menggunakan firewall yang menggunakan NAT squared. Oke, di sini kita bisa pergi ke router pusat kita. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu bagian firewall. Di sini untuk NAT kalian bisa add. Di sini kita menggunakan choice-nya itu SCNAT. Lalu untuk out interface, yaitu interface apa sih yang mengarah ke ISP kita. Nah, ini kan kita menggunakan interface-nya itu header 1 nih, mengarah ke ISP gitu. Oke. Lalu ini kita untuk action-nya kita pilih yang mesh squared. Ini kita bisa apply, lalu kita bisa lakukan juga pada router cabang kita. Di router cabang kita bisa menu IP, lalu firewall. Di sini untuk bagian NAT kalian bisa add XGNAT. Untuk interface-nya out interface. Di sini masih sama menggunakan header 1. Lalu untuk action-nya kita bisa pilih bagian yang mesh squared. Lalu ini kita bisa Jika sudah, kita coba pergi ke pinetlet kita. Kita coba pengujian di sini. Di sini pada PVC 1 kita show IP terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini kita bisa menambahkan IP DNS-nya. DNS 8.8.8.8 agar kita bisa connect ke Google. Lalu kita coba show IP lagi. Oke, di sini kita sudah ada DNS. Kita coba ping 8.8.8. Nah, di sini kita sudah bisa reply. Kita coba ping google.com. Nah, di sini kita sudah bisa ping Google. Artinya klien kita sudah memiliki internet. Kita coba di sini show IP. Di sini masih belum memiliki DNS, kita bisa set DNS, IP DNS 8.8.8. Lalu kita coba ping 8.8.8. Di sini kita sudah bisa reply. Kita coba cek koneksi internet dengan ping google.com.
Di sini kita sudah bisa reply. Artinya untuk klien kita akan mendapatkan internet, kita sudah bisa sukses. Oke, pada materi selanjutnya kita akan merancang pada PPP atau Point to Point Protocol. Nah, sebenarnya Point to Point Protocol itu bagaimana? Oke, kita bisa lihat di sini untuk konsepnya. PPP konsep atau Point to Point Protocol. Point to Point Protocol digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, ESPP, PPTP, dan lain-lain. Di sini kita akan mempelajari salah satunya yaitu PPTP konsep. Di sini untuk konsepnya sendiri, PPTP itu Point to Point Tunneling Protocol, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Jadi untuk PPTP dan PPPoE itu lebih aman atau lebih secure menggunakan PPTP dibanding IEOP tadi. Nah, di sini PPTP menggunakan port untuk generic routing encapsulation. Nah, untuk kasus yang dimana Underset memiliki network yang berbeda, kita dapat menggunakan jenis tunnel selain IEOP, yaitu bisa menggunakan PPTP, L2TP, OpenVPN, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas terkait PPTP terlebih dahulu. Oke. Untuk PPTP ini konfigurasinya ini sebenarnya cukup mudah. Kita bisa pergi ke Pinatlab dulu. Kita akan memulai PPTP. Pastikan di sini untuk bridge-nya kalian disable terlebih dahulu. Karena jika tidak di disable, ini kan kita menggunakan bridge-nya itu milik si IPoE tadi ya, jadi takutnya itu bisa tabrakan. Nah, di sini kalian bisa disable dulu nih semuanya untuk menu bridge. Nah, ini kita bisa disable dulu di router pusat dan juga di router klien kita atau di router cabang. Ini kita bisa disable, ini kita disable. Oke, bagian bridge juga bisa disable dulu. Oke. Dan sudah, kita bisa langsung masuk saja bagian menu IP address kita. Oke, di sini kita bisa pada menu IP lalu addresses. Nah, di sini kita bisa untuk menambahkan IP address di router pusat terlebih dahulu. 192.168.1.1/24 kita akan menggunakan gateway-nya. Lalu untuk internetnya kita pilih yang Ether 2. Oke, jika sudah ini kita bisa apply lalu bisa oke. Nah, kita juga akan menambahkan untuk IP DHCP server. Jadi agar klien kita itu memiliki IP secara otomatis atau DHCP. Di sini bisa pilih DHCP setup. Lalu bisa pilih nih bagian Ether 2. Ini kita bisa next saja. Oke, ini sudah komplit. Lalu kita juga akan melakukan pada router cabang kita. Ini kita bisa pada menu IP addresses. Ini kita bisa tambahkan 192.168.2.1. Pada kasus kali ini kan kita menggunakan IP-nya itu berbeda. Jadi kalian itu anggap saja nih, ini kan saya punya virtual Ethernet atau virtual interface, pakainya tunnel ya. Nah, di sini di tunnel ini saya ini mau pakainya IP 192.168.1.1. Kalau ini 1.2, jadi kan tadi kita gunainnya kan IP-nya satu networknya. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang beda network seperti itu. Oke, kita kembali lagi di sini di router cabang. Oke, ini untuk Ether-nya kita bisa pilih yang Ether 2. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita Oh iya, di sini saya lupa belum menambahkan slice 24. Oke, jadi di sini jika nggak ada slice-nya ini dapat sangat berpengaruh ya.
karena nanti routernya tidak tahu kita itu menggunakan untuk slash atau prefix kita itu berapa. Kita bisa coba ulang lagi di sini. Next. Oke, setup has complete successfully. Lalu ini kita coba pergi ke PVC kita. Seharusnya ini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP. IP DHCP. Kita coba cek DORA. Lalu ini kita sudah berhasil mendapatkan IP secara DHCP 1.254. Show IP, maka di sini sudah ada ya. Lalu ini kita coba di PVC 2 juga IP DHCP. Oke, maka di sini kita juga sudah bisa mendapatkan IP-nya. Kita coba show IP. Oke, IP-nya. Kita bisa pergi ke router pusat kita. Oke, di sini kita bisa menu bagian PPP. Ini kalian bisa tambahkan yang interface. Lalu di sini kita tambahkan PPTP server. Nah, ini kita bisa enablekan terlebih dahulu. Oke, jika sudah enable, lalu kita bisa menu bagian secret. Lalu ini kita bisa add saja. Untuk name namanya misalnya PPTP Aura. Lalu untuk passwordnya kita karena percobaan cukup 123 aja biar gampang. Lalu untuk service-nya kita bisa pilih yang PPTP. Oke. Lalu di sini untuk local address kita menggunakan IP tunnel server kita. Misalnya saya mau buatnya itu 10.10.10.1. Lalu untuk remote address di sini bagian cabang misal saya 10.10.10.2. Lalu di sini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Lalu untuk di router cabang kita juga sama konfigurasinya. Pergi ke menu PPP, tapi di sini karena cabang kita kan sebagai klien ya. Jadi kita memposisikan sebagai PPTP klien. Nah, di sini kita namain saja default PPTP out 1. Nah, di sini untuk bagian deal out, ini kita bisa pilih yang connect to. Nah, ini kalian menggunakannya itu IP static dari router. Karena kita akan terhubung ke router, jadi kita nggak menggunakan ini yang menggunakan 10.10.1 tadi. Kita menggunakan 10.0.137.146. Lalu ini untuk usernya tadi PPTP Aura. Lalu di sini passwordnya 123. Jadi ini kayak kita melakukan enkripsi ya atau login terlebih dahulu. Untuk profil kita tadi menggunakannya itu default. Dan ini kita bisa apply lalu kita bisa oke. Kita coba cek nih pada IP addresses. Nah, di sini kita sudah terdaftar ya di sini PPP out 1 di sini dynamic secara otomatis. Kita cek juga pada router pusat kita addresses IP addresses. Nah, di sini kita juga terdaftar PPTP Aura seperti itu. Nah, kita coba ping di sini di terminal. Kita coba ping ke networknya PPTP yang klien kita. Oh ya, ini kita show IP terlebih dahulu untuk memastikan. Oke. Aduh, saya lupa. IP address print. Kalau show IP itu kan di PC. Oke, di sini. Ini sudah ada. Lalu kita coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini dipastikan kita sudah bisa reply, bisa berkomunikasi. Lah, biar bisa berkomunikasi itu gimana? Kita bisa pergi ke ini, kita bisa menambahkan untuk IP root ya. Nah, kita bisa add addresses 192.168.1.0/24. Lalu ini kita untuk gateway-nya bisa 10.10
10.10.2. Nah, kita coba print. Maka di sini untuk IP root-nya kita sudah terdaftar ya. Tuh 10.2 di sini. Oke. Jika sudah, kita juga akan melakukan pada router cabang kita. Di router cabang kita bisa coba pada GI kita. Ini IP root, ini kita bisa tambahkan saja. Untuk DST address-nya kita 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya 10.10.10.1. Tuh. 10.1. Nah, ini kita bisa apply. Lalu ini kita bisa oke. Oh ya, di sini untuk pusat kita coba kita cek lagi di IP routes. Nah, oh ya, di sini saya terdapat kesalahannya. Di sini kita bisa mengisikannya itu 2.0. 2.0 ini 10.10.2. Oke, sudah benar. Kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Di sini statusnya pastikan untuk AS atau aktif statik seperti itu. Oke, jika sudah kita coba pergi ke PNetLab kita. Kita coba dari PVC 1 ping ke PVC 2 ya. Kita coba ping 192.168.2.254. Kita coba cek di sini. 2.254. Oke, kita enter. Ini kita sudah bisa reply. Lalu ini kita coba ping juga dari PVC 2 ke PVC 1. Ping 192.168.1.254. Maka di sini dipastikan kita juga sudah bisa reply. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang L2TP konsep. Nah, L2TP dan PTP sebenarnya itu hampir mirip berdasarkan fungsinya. Hanya saja dari sisi security PPTP kalah dari L2TP. Maka dari itu rekomendasi yang bisa kita gunakan adalah fitur L2TP tunnel ini. Nah, LTP atau Layer 2 Tunneling Protocol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi atau VPN kita. Biasanya itu keamanannya itu lebih baik dibandingkan dengan PPTP. Nah, ini kita biasanya kan tuh dikonfigurasikan dengan IPsec. Nah, di sini keuntungan besar menggunakan protokol ini karena kebanyakan firewall tidak mensupport GRE. Namun untuk L2TP tidak memiliki enkripsi sehingga kita memerlukan servis tambahan guna menunjang keamanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu kita memadukan L2TP dengan IPsec. Di sini ada gambarannya. Jadi nanti kita terdiri L2TP client, internet dan juga L2TP server. Oke. Di sini kita bisa pergi ke Winbox kita. Oke, di router pusat. Oke, dipastikan di sini kita sudah bersih semua ya. Sudah bersih dari PPP ini, baik itu di interface, secret, dan juga pada active connection. Lalu untuk di IP routers juga ini kita sudah bersih dari konfigurasi PPP atau PPOE sebelumnya. Oke, di sini kita juga cek juga pada router cabang, pastikan sudah bersih juga di sini, di secret, server, interface, dan juga active connection. Oke, ini kita sudah aman. Kita bisa langsung saja pergi ke konfigurasinya. Di sini kita bisa masuk pada router pusat terlebih dahulu. Oke, pada router pusat kalian bisa aktifkan di sini pada PPP, lalu pada interface kalian bisa menambahkan yang L2TP server. Nah, di sini kalian bisa enablekan terlebih dahulu seperti biasa. Ini kita coba. Oke, lalu di sini untuk menggunakan IPsec ini kita bisa yes karena kita akan memadukannya dengan IPsec ya. Lalu di sini kita IPsec secret.
kita seperti menggunakan sandinya, misalnya sandinya secret di sini. Nah, ini kita bisa di sini di setting edit comment. Nah, ini kita bisa lihat di sini secret, oke. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Lalu di sini kita bisa tambahkan pada menu secret. Di sini kita bisa tambahkan ya, misalnya namanya itu L2TP Aura. Oke. Lalu di sini untuk passwordnya biar gampang 123. Lalu untuk servisnya kita pilih yang L2TP. Lalu untuk profile ini kita bisa pilih yang default encryption sama seperti pada konfigurasi sebelumnya. Lalu untuk local address ini kita menggunakan IP interface router pusat kita. Misalnya saya IP-nya 172.16.1.1. Lalu untuk remote address-nya atau klien kita misalnya 172.16.1.2 seperti itu. Atau kita mengkonfigurasikan sebagai internet cabang. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Lalu kita juga pergi ke router cabang kita. Sama seperti tadi menggunakan PPP. Lalu untuk interface-nya kita pilih yang di sini. Nah, di sini untuk kliennya kita pilih yang S2TP client, L2TP client. Dan di sini L2TP out 1. Di sini untuk jail out. Nah, kita pilih yang connect-nya 10.01.137.146. Ini adalah IP untuk router cabang kita, IP statiknya. Untuk user kita bisa pilih yang tadi L2TP Aura. Oke, lalu passwordnya kita masukkan yang sama sudah kita tentukan 123. Lalu untuk profilnya kita pilih yang default encryption. Use IPsec kita bisa oke. Lalu IPsec secretnya sandinya itu secret. Kita coba lihat secret. Oke, ini kita sudah bisa, sudah benar. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Jika sudah, kita pergi di sini di router pusat kita. Kita coba cek pada active connection. Oke, di sini sudah bisa aktif di active connection L2TP Aura. Kita juga cek juga pada router cabang apakah sudah aktif untuk koneksinya. Dan coba menambahkan IP ya, di sini kita IP address. Nah, di sini kita sudah ada nih secara default 172.16.1.2 LTTP out 1. Oke. Lalu ini kita coba ping ya di sini di new terminal. Ctrl C. Lalu ini kita coba ping 172.16.1.2. Nah, di sini kita pasti sudah bisa reply. Lalu di sini kita akan menambahkan IP route ya. Kita cek dulu. IP route print. Oke, di sini sudah terdaftar untuk yang 172. Ada tulisannya Active Dynamic Connect. Jadi di sini sudah terkoneksi atau sudah aktif. Namun ini kita belum bisa terkoneksi ke internet kita atau VPC. Oke. Di sini kita coba ke root. Kita coba ping dulu. Kita coba ping yang ke router pusat 1.1. Oke, di sini kita sudah bisa reply ya. Lalu untuk di router pusat kita coba cek koneksi juga di sini. Ctrl C. Kita coba ping 172.168.1.2 ke router klien kita. Oh ya, ini 172.16. Oke, di sini kita sudah bisa reply. Sekarang kita akan coba di router pusat ini, kita menu di IP route. IP route di sini kita
bisa menambahkan untuk internet PVC 2 di sini sebagai router cabang kita ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan saja di IP root pada di SD address-nya 192.168.2.0 misalnya. 2.0/24. Lalu untuk gateway-nya 172.16.1.2. Ini adalah untuk internet tunnel router cabang kita. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Jika sudah, kita juga akan mengkonfigurasinya di router cabang kita. Kita sama di menu IP, lalu di sini kita pilih bagian routes. Ini kita bisa tambahkan saja untuk di SD address-nya 192.168.1.0. Lalu di sini kita bisa /24. Untuk gateway-nya kita bisa pilihkan 172.16.1.1. Baik, ini kita bisa apply lalu bisa oke. Di sini kita sudah tersedia AS atau active static ya. Kita coba pergi ke Pinet Lab kita. Oke, di sini kita bisa buka bagian PVC 1. Sini bagian PVC 1, ini kita coba IP DHCP. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan IP 1.254. Lalu ini kita coba juga di PVC 2 IP DHCP. Kita coba cek IP-nya. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan 2.254. Kita coba ping PVC 1 ke PVC 2. Berarti kita coba ping 192.168.2.254. Di sini kita sudah bisa reply. Lalu di PVC 2 juga kita akan coba ping ke PVC 1. 192.168.1.254. Maka di sini kita juga sudah bisa reply. Jadi untuk L2P2E ini sebenarnya sangat simpel sekali dan ini kita sudah bisa terhubung antara PVC 1 dan PVC 2. Selain kita yang konfigurasinya lebih gampang juga bisa lebih secure atau lebih aman daripada PPOA. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi pada PPOA konsep kita. Baik, pada PPOA konsep ini set TCP Protocol singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. Nah, ini merupakan protokol jaringan yang dapat menghubungkan komunikasi antara dua buah jaringan atau dua buah port Ethernet yang berbeda dengan cara tunneling dan virtual dial-up dalam jaringan. Misalnya ada IOP, PPTP, L2TP itu memiliki fungsi di mana menghubungkan antar site. Akan tetapi, jika PPOP ini memiliki fungsi untuk mengamankan L2 koneksi. Nah, sistem ini berbasiskan sama ya server client dan protokol jaringan bisa digunakan menyediakan lapangan internet untuk mendistribusikan akses internet kepada pelanggan. Lebih aman dibandingkan L2TP tadi. Sedangkan L2TP tadi kan sudah termasuk aman banget ya. Namun untuk PPOA ini levelnya itu di atasnya L2TP seperti itu. Oke, di sini kita bisa persiapkan saja untuk topologinya. Kita bisa pergi ke sini. Oh ya, untuk topologi ini kita bisa memberikan topologi yang baru ya. Oke, di sini kita bisa hapus saja nih. Di sini kita bisa putuskan bagian sini. Ini kita bisa delete. Oke, jadi untuk protokolnya kira-kira seperti ini. Lalu untuk tunnelnya ini kita bisa delete saja. Oke. Nah, di sini kita bisa menghubungkan di sini di header 2 ya. Oke.
Lalu di sini untuk namanya, misalnya di sini kita menggunakannya itu router ISP. Ini kita bisa save saja. Nah, di sini kita misalnya router Aura gitu. Karena sekarang kita akan menggunakan PPPoE. Aura. Ini kita bisa save saja. Oke, di sini biar rapi, ini saya edit dulu. Edit di sini kita pilih yang strike aja. Oke, nah ini lebih enak dilihat ya. Ini kita bisa apply. Oke. Di sini di bagian router ini kita bisa buka dulu. Kita menu bagian system, identity, set name, misalnya router ISP. Oke, ini sudah namanya menjadi router ISP. Lalu pada di sini kita juga sama system, identity, set name, router Aura. Oke, maka namanya sudah terjadi menjadi router Aura. Jika sudah, kita pergi ke Winbox kita. Kita pergi ke router ISP di sini. Kita akan aktifkan sama pada PPP. Lalu pada interface kita aktifkan untuk L2TP server kita lebih dahulu. Oke, lalu pada PPTP ini kita juga disablekan. Oke. Nah, di sini bagian menu secret ini kita bisa hapus saja terlebih dahulu. Oke, lalu ini untuk IP address ini kita bisa hapus saja yang ini, yang bagian enter 2. Bagian PPP ini kita bisa hapus saja karena ini yang L2TP kita sudah tidak perlu. Oke, lalu di sini untuk IP address untuk adder 2 di sini kita bisa hapus saja. Kan coba di sini di bagian topologinya, di sini misalnya saya ingin menambahkan dua PVC kita sebagai klien. Oke, di sini kita bisa menambahkan PVC, kita bisa bagian node lalu virtual PVC. Saya akan menambahkan dua, dan di sini kita bisa save. Oke, di sini kita akan mengkonekkan. Sini kita coba connect. Kita bisa save. Oke, jika sudah kita akan mengkonfigurasi PPoE-nya. Kita masuk ke router ISP terlebih dahulu. Di sini bagian menu IP address, addresses. Ini ada 2 sudah kosong, lalu kita pergi ke menu PPP. Di sini kita bisa pilih yang interface. Dan di sini bagian PPPoE service. PPPoE service kita bisa tambahkan untuk namanya misalnya service PPPoE Aura. Lalu untuk interface-nya kita bisa pilih yang adder 2. Karena ini arah dari router ISP ke router Aura, kita kan tadi menggunakannya adder 2 di sini. Dari router ISP ke router Aura. Oke. Lalu ini untuk default profile, ini kita bisa pilih yang default saja. Sudah cukup, ini kita bisa apply, bisa oke. Lalu pada menu secret, ini kita bisa tambahkan. Di sini bagian PPPoE One Aura. Lalu di sini untuk passwordnya 123. Lalu untuk service-nya kita bisa pilih yang PPPoE. Lalu untuk local address kita masukkan 192.168.1.1. Lalu untuk remote-nya kita yang 1.2 ya. 168.1.2. Nah, di sini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke pada router Aura kita. Oke, ini kita coba di sini, kita sama saja seperti tadi ke menu PPP, lalu kalian bisa pilih yang PPPoE client. Kita bisa cari PPPoE client di sini.
Oke, ini PPPoE out 1. Lalu di sini kita bisa pilih bagian del out. Oh ya, ini untuk Ethernetnya kita bisa pilih yang Ether 1. Untuk del out di sini kita bisa ketikkan untuk usernya PPPoE Aura. Lalu di sini untuk passwordnya 123. Di sini kita bisa add the follow code, kita contek dan juga use peer DNS. Jadi kita sudah mendapatkan IP DNS. Untuk profilnya ini kita bisa default saja. Oke, ini kita bisa apply lalu bisa oke. Kita coba cek di router pusat kita. Kita coba yang bagian active connection. Oke, di sini kita sudah aktif ya PPPoE Aura kita. Dan kita coba di IP address kita. Oke, di sini kita sudah ada secara default PPPoE untuk Aura. Oke. Lalu ini kita coba di router Aura kita. Kita coba ping ke router ISP kita. Coba new terminal, Ctrl C. Kita coba ping 192.168.1.1. Maka di sini kita sudah bisa reply. Ini kita bisa cek saja IP address print. Ini kita sudah memiliki PPPoE out 1. Lalu ini kita coba IP root print. Maka di sini kita sudah memiliki fungsi default root-nya ya. Di sini sudah ada. Di sini PPPoE out 1. Oke. Di sini bagian yang DS. Ini yang 0. Oke. Lalu kemudian kita akan mengakses internet kepada klien kita atau PVC kita. Nah, itu kita bisa nih. Kita bisa ke ini di router ISP kita terlebih dahulu. Kita coba di sini new terminal. Ctrl C. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini kita sudah bisa reply. Ini kita sudah bisa mendapatkan internet. Namun masalahnya, walau router kita sudah bisa internetan, tapi PVC kita itu belum bisa internetan. Nah, itu kita bisa sharing internet ke PVC kita. Nah, pakainya itu apa? Kita pakainya itu bridge. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita itu pakainya bridge karena kan Ether 2 dan Ether 3 ini ada dua Ether yang berbeda dan kita akan menjadikan satu Ether yang sama agar mendapatkan internet dari router ISP kita. Nah, kita bisa menggunakan konsepnya itu bridge. Ini kita akan coba pada router Aura. Di sini kita akan coba ping 88. Di sini kita sudah bisa internetan. Namun untuk klien kita belum bisa internetan, maka kita akan share internet kepada klien. Caranya kita bisa pergi ke IP address. Nah, di sini di sini di bridge. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk bridge for PPP. Nah, ini kita bisa seperti ini untuk general namanya misalnya for PPPoE. Lalu di sini kita bisa di OK saja. Lalu untuk port, nah ini kita tambahkan nih. Nah, kita akan terhubungnya Ether 2 dan Ether 3. Ini kita bisa dilihat di sini. Untuk router Aura ini terhubung ke Ether 2 dan Ether 3. Jadi, kita akan menghubungkan internet atau share internet ke router 2 dan router 3. Nah, itu kita bisa gunakan saja. Di sini kita bisa tambahkan di sini untuk Ether-nya kita bisa dipilih misalnya Ether 3. Lalu di sini bisa apply lalu oke seperti itu saja. Kita tambahkan Ether 2 dan Ether 3. Lalu di sini kita tidak lupa menambahkan untuk IP address-nya. Nah, IP address kita bisa menambahkan di sini 10.10.10.1. Untuk interface-nya kita pilih yang bridge for PPPoE seperti itu. Lalu jangan lupa kita akan mengaktifkan DHCP server kita. Nah, untuk DHCP server di sini kalian bisa pilih yang untuk DHCP lalu bridge 1 for PPoE seperti itu. Jika sudah, kita juga akan menambahkan mesh query pada IP firewall-nya agar kita dapat mendapatkan internet melalui out interface PPPoE out 1 seperti itu. Nah, jika sudah lalu kita coba pergi ke Pinet Lab kita. Di sini untuk PVC-nya kita coba buka. Kita coba IP DHCP.
Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan untuk IP DHCP-nya ya. Kita coba show IP. Oke. Lalu kita coba juga di sini di bagian PVC yang kedua. Kita coba IP DHCP, maka di sini juga terdapat IP yang sudah secara default atau otomatis. Show IP. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP. Nah, sekarang kita akan coba ping ke internet. Apakah sudah bisa? Coba ping 8.8.8. Maka di sini kita sudah bisa reply. Kita coba ping juga ke google.com. Maka di sini dijamin kita sudah bisa reply. Kita coba juga di PVC 4. Kita ping 8.8.8. Sudah bisa. Lalu kita coba ping google.com. Sudah bisa. Artinya untuk share koneksi ini kita sudah berhasil. Oke, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang PPOA, share limit bandwidth pada PPPoA. Jadi di sini kita bisa memberikan limit pada bandwidth-nya. Untuk limit pada bandwidth, ini artinya kita membatasi pada router customer kita. Jadi kita itu ingin membatasi atau yang biasa disebut dengan bandwidth. Nah, di sini kita langsung saja ya, kita bisa pergi ke router Aura terlebih dahulu. Lalu untuk PPP di sini pastikan ini sudah running. Jika sudah, kita akan ke Peanut Lab kita. Kita lihat desktop biar lebih jelas ya. Oke, di sini kita menambahkan klien lagi berupa desktop. Kita pakai yang Docker, yang Chrome desktop ini kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu di sini di bagian device. Ini kalian bisa klik saja. Lalu di sini kalian cari nih yang tulisannya Chrome. Nah, ini kita bisa get device saja. Kita tunggu sebentar untuk get device. Kita downloadnya sudah selesai. Ini kita bisa lihat di sini edit to Peanut, artinya sudah tertambah ke Peanut. Oke, kita masuk ke lab kita lagi di sini. Akan menambahkan node menggunakan Docker. Nah, di sini kita memakai Peanut Lab Chrome Lightless. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk header 1 ini menggunakan static IP-nya 10.10.10.25 misalnya. Lalu ini 251/24. Lalu untuk default route ini kita bisa isikan 10.10.10.1. Lalu untuk DNS 8.8.8.8. Lalu untuk primary console ini kita bisa pilih yang RDP. Lalu untuk secondary console ini kita bisa kosongan saja atau enterprise. Lalu ini kita sudah cukup ya. Kita bisa save saja. Ini kita bisa save. Oke. Di sini kita akan menghubungkannya ke header 4 di router Aura di sini. Di sini kita bisa tambahkan menu yang bridge. Nah, di sini pada bridge kita tambahkan yang port ya. Nah, di sini kita tambahkan saja untuk yang header 4. Kita bisa tambahkan di header 4. Lalu untuk bridge-nya for PPPoA. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Sekarang kita coba nyalakan Docker-nya di Peanut Lab kita. Ini untuk PPP kita bisa pilih yang bagian profile, lalu ini yang default. Ini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini di bagian PPP profile default, kita bisa pilih yang bagian limit. Nah, di limit ini kita bisa pilih nih untuk rate limit, misalnya saya mau 2M per 2M, jadi untuk 2 mega saja ya untuk limitnya. Oke, ini kita misalnya seperti ini saja, ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Jadi di sini saya menambahkan untuk limitnya. Kita coba pergi ke terminal kita Ctrl C dulu. Kita coba P8 di T8 di T8. Oke, di sini kita sudah bisa koneksi ke internet ya. Sekarang kita coba pergi ke Chrome kita. Apakah sudah bisa? Kita coba buka di sini. Nah, di sini kita
pergi yang ini. Oke. Speed test. .net. Kita coba cari di sini. Mungkin memang agak lama karena saya menggunakannya itu medianya Docker. Jadi ini memang mungkin agak lama untuk speed test kita. Kalau misalnya ingin tidak lama atau tidak lemot, kalian bisa menggunakannya itu yang pakai Node beneran ya, jadi nggak pakai Docker. Jadi ya kalau pakai Docker itu memang kadang muncul, kadang enggak seperti itu. Untuk mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting itu kalian sudah tahu cara menggunakan bandwidth ya, cara menggunakan bandwidth untuk membatasi klien kita. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.